Gaji Jakarta, living cost Medan. Wih, mantap kali. Mantap kali. Mantap kali tuh. Mantap kali itu. Action. Oke. Selamat datang lagi di podcast Upgrade Karir by Praktikum. Tepuk tangan. Editor tolong dikasih tepuk tangan. Kita masih bersama dengan Bro Billy. Dari bajunya sudah kelihatan bahwa beliau tidak pulang-pulang 2 hari. Saya sudah mandi. Enggak bro. Ini baju gue kayak gini banyak. Oh iya banyak. Kayak Steve Jobs gitu ya? Kayak Steve Jobs ya kan, dia hitam mulu. Kalau gue ini mulu. Saya ngeles gue. Iya, oke. Siap. Nggak. Kita syuting bersamaan ya. Oke. Tadi di episode yang sebelumnya kita udah bahas yang general. Nah, tapi gua pribadi nggak kepengen juga orang ngerasa yang dibahas nih surface-nya aja gitu ya. Bukan brand laptop ya. Permukaannya aja. Internal joke, sorry. Internal joke. Enggak, kalau bukan anak IT nggak tahu merek itu. Ngerti aja ya. Iya. Kita bahas sedikit yang agak lebih spesifik. Alright. Nah, karena kita berdua punya basic sebagai web developer juga, ya tipis-tipis gua juga lama di situ. Kita bahas sedikit soal web developer. Tadi kita bahas general data, sekarang kita bahas soal itu. Okay. Nah, lo sendiri di organisasi lo bukan cuman let's say bukan cuman dot doang kan ada yang lain-lain. Kira-kira lo mempekerjakan berapa orang kayak yang termasuk di kategorinya web dev deh, front end, back end, UI UX, kira-kira berapa orang? Kalau di organisasi gue nggak tahu karena kan emang bukan perusahaan bos. Iya. Kita nggak ada datanya. Iya. Yang ada datanya aja ya di perusahaan gue sendiri di Dot itu. Iya. Untuk developer itu ada 60-an. Sekarang ya, yang pegawai tetap gitu. Kita ada freelance, ada vendor dan lain-lain. Dari 60 itu mungkin yang hubungannya sama web-weban ini sekitar 40-an kali ya. Karena kan project web ini masih tumbuh gitu loh, jadi web dan mobile gitu kan. Nggak semua mobile gitu, tapi kalau ada mobile pasti ada webnya. Ya, atau hybrid. Ya, betul. Mobile dan web. Oke. Yes. Nah, tadi di episode yang sebelumnya kita sempat ngebahas bahwa main stack lo yang lo pakai Laravel. Iya. Which means mature system, mostly. Ya kan? Sistem yang udah artinya juga perusahaan-perusahaan enterprise yang skala gede. Ya. Dan gua suspek ada .NET juga di situ. Ada. Ya. Ada. Tapi pertanyaan gua, karena kita membahas masalah prospek ke depan gitu ya. Dan juga sekarang yang gua tahu di dunia startup kita lebih banyak eksperimen ya kan dengan framework baru gitu kan. Yes. Kalau dari persentase lo lebih banyak yang mature atau yang eksperimental yang pakai JavaScript, TypeScript dan seterusnya? Oke. Kalau di kita nih di Dot itu kita memang pengen anak-anak di kantor itu di challenge terus gitu. Yeah. Jadi memang kita menghindari untuk stack-nya yang gitu-gitu aja. Yeah. Jadi modelnya kayak 50-50 sih sekarang gitu loh. Ada yang memang udah mature, biasanya itu untuk corporate. Kalau yang startup kan sukanya ngajaib-ajaib gitu bro. Betul. Yang sophisticated lah gitu ya. Bahasanya yang lebih teknikal mungkin modular. Iya. Iya kan? Yes. So, gini, kita jelasin sedikit mungkin sama teman-teman yang kepengen betul-betul terjun di dunia software development ya. Kalau dulu kita lebih homogen. Misalnya kita bikin sistem pakai Laravel, maka semuanya Laravel. Iya. Karena kalau kita ngotak-atik bakal susah tuh. Betul, maintenance-nya ribet dan lain-lain ribet gitu ya. dan mahal. Iya. Ya. Nah, tapi karena semenjak era API, kita jadi lebih leluasa, ya kan? Menggabung-gabungkan dengan kata lain modular. Yes. Misalnya nih kita bikin satu aplikasi atau satu website e-commerce yang gede, usernya mungkin jutaan. Front end-nya pakai Vue misalnya bikinnya. Pakai Vue.js. Iya. Tapi chat-nya khusus nanti pakai React misalnya. Iya. Dua hal yang berbeda. Back-end-nya ada yang pakai Express khusus untuk dashboard-nya, kemudian untuk datanya ada yang pakai Mongo, ada yang pakai ini macam-macam. Itu sangat memungkinkan saat ini. Sangat memungkinkan karena tadi teknologi ya. Karena semuanya API base, jadi kita nggak perlu di satu bahasa itu aja. Betul, gitu loh. betul, Kalau kita tuh kebanyakan
core-nya pakai PHP Laravel lah gitu karena talent yang paling banyak dan sudah mature tadi kan. Betul. Front end-nya bebas tuh, tergantung klien butuhnya apa gitu kan, mau TypeScript based teknologinya, mau JavaScript based teknologinya, bebas. Iya, ya betul. Artinya misalnya back end-nya pakai Laravel, belum tentu juga front end-nya harus pakai Laravel. Iya. Atau PHP based. Betul. Mau pakai yang macam-macam juga nggak ada masalah. Iya, betul. Iya. Atau dibalik. Front end-nya pakai PHP, back end-nya pakai Node misalnya. Bisa juga. Yang penting ada API yang bekerja di situ. Betul. Oke. Nanti ngasih beban sama editor ya, menampilkan ada kayak apa sih sebenarnya teknologi stack-nya gitu ya. Jangan lupa. Iya, tolong dibantu kalau bisa ya. Nah, dari situ gue mau beranjak ke kalau lu ngelihat dari sisi lu pribadi lah, perusahaan. Ya. Kira-kira trennya untuk let's say 5 tahun ke depan. Kira-kira seperti apa? Dari segi teknologi. Teknologi, kita ngomong teknologi aja. Oke. Kalau balik lagi ya, kita bicara dulu apa yang instansinya lah gitu ya. Yang kita deliver tuh bentuknya apa. Web pasti selalu ada nih. Ya. Ya kan? Kemudian sekarang ada mobile apps gitu kan. Ada data-dataan tadi juga gitu ya. Nah itu biasanya tuh kalau misalkan nih kebutuhan untuk data, orang sukanya pakai Python. Karena library-nya lebih lengkap untuk ke arah sana gitu kan. Dan sudah lebih lama juga. Ya, dan dia memang dulunya kan lebih banyak dipakai untuk itu ya, untuk riset-risetnya gitu biar mudah gitu. Terus kalau web-web juga karena kita tidak perlu sophisticated sekali gitu, biasanya kita pakai masih PHP-an gitu. Kenapa? Karena talentnya lebih gampang. Betul. Kita mau pakai Golang misalkan gitu kan, kita mau pakai Rust gitu misalkan ya kan. Itu talentnya ajaib tuh, nggak tahu di mana tuh, nggak ada gitu loh nyarinya gitu. Sama kayak kalau kita ngomong 5 tahun lalu misalnya ROR, Ruby on Rails. Itu juga kan agak ajaib tuh dulu, talentnya agak susah gitu kan. Dan kalau di nego gaji agak lebih sombong biasanya ya. Betul, gajinya sih. Iya. Sama, bahasa-bahasa yang sama sekarang. Golang popularitasnya naik, tapi juga secara pembelajaran agak lebih sulit. Betul. Ya kan? Pertanyaan gua menyambung dari situ. Yes. Apakah menurut lo, misalnya, karena gue berbicara skopnya praktikum. Ya. Praktikum memiliki materi di dalamnya belajar JavaScript, ada belajar Node juga, dan perangkat-perangkat lainnya. Kalau tools sudah pastilah ya, kayak versioning gitu, misalnya GitHub, GitLab dan lain-lain itu belajar juga. Nah, kalau untuk orang yang memang bukan kuliahnya di jurusan IT, artinya dia nggak belajar algoritma, dia nggak belajar yang logika dan semacamnya. Dia belajar di praktikum, dia belajar, tentunya diajarkan soal teori kan, tapi dia belajarnya JavaScript. Seperti yang kita tahu saat ini, perkembangannya semenjak Node dan turunan-turunannya, kan base-nya JavaScript. JavaScript base. Nah, gua suspek, kalau bukan cuma suspek, gue mengharapkan sebenarnya untuk orang-orang yang ikut kursus web dev di praktikum, dia belajar JavaScript. Sebenarnya kalau dia mau, dia bisa loncat ke mobile development. Bisa. React Native misalnya. Ya, main ke hybrid ya. Hybrid. Ya. Bahkan desktop apps, sekarang desktop apps juga bisa pakai JavaScript kan, karena begitu banyaknya library yang kita punya saat ini. Betul. Begitu juga kalau dia misalnya mau transisi dari kayaknya gue kurang nyaman nih front end, gue nggak suka otak-atik CSS misalnya kan, pixel berapa, gue lebih nyaman back end aja gitu. Juga path-nya udah ada gitu. I see. Iya kan? Ya. So, menurut lo prospeknya untuk let's say lulusan praktikum yang sudah punya skill set itu, punya portofolio yang kayak gue bilang tadi, 15 plus, ya kan, semua real project. Prospeknya web dev ini sebenarnya kan bukan cuman jadi web developer kan, kayak gue bilang tadi. Sebenarnya dia bisa pindah kemana-mana gitu. Secara, kan kita gitu ya, kita mungkin entry point kita masuk ke dunia IT jadi ya web designer misalnya. Tapi kan kalau lu banyak gabung sama programmer, lama-lama belajar sedikit-sedikit dan memang harus, ntar berkembang kemana-mana. Berkembangnya malah bisa jadi sistem arsitek. Ya, analis, business analis. Iya. Kalau kita ngomong kayak begitu, berarti prospeknya sangat luas sekali. Sangat luas. Balik lagi kayak tadi kayak gue bilang gitu. Di praktikum nih kan kayaknya kalau gue lihat yang web lebih banyak ya, lebih berat ke arah web kalau nggak salah ya.
Kalau pelatihan yang web developer kind of that gitu ya, kan. ya. Nah itu. Kalau lu tanya prospeknya anak-anak yang ikut praktikum nih kayak apa, especially yang di web, masih oke banget, ya kan? Banget. Ya, karena kan balik lagi, ini ke depan itu biasanya ya, kalau lu ada mobile app ya, biasanya itu pasti akan ada backend-nya, masih akan Pasti ada, admin panel-nya gitu iya, kan. Pasti. Nah itu biasanya web, kan Iya. gitu, ya kan? Nah terus seringkali solusi itu kalau ada mobile-nya, ada prerequisite-nya itu si webnya juga gitu kan. Jadi kalau gue bilang kalau misalkan lu tanya tadi prospeknya gimana anak yang di web, masih aman Pak. Banyak, sangat banyak malah ke depan gitu loh. As long as lu tadi tambahin skill set macam-macam gitu kan. Contoh nih, front end nih, ya kan. Kalau cuman lu bisa jago desain doang gitu ya, atau lu bisa pixel perfect lah gitu, lu jago ngulik-ngulik di sana. Coba deh lu tambah misalkan ilmu tentang UI UX-nya gitu kan. Gimana caranya bikin yang user friendly. Itu kan ada ilmunya semua tuh sebenarnya UI UX ini. Tambah skill set di situ gitu-gitu kan, gimana caranya bisa mobile friendly gitu-gitu. Terus gimana caranya bisa nemuin font yang oke dengan warna yang oke gitu. Jadi tambahlah sedikit ilmu, misalkan belajar desain, gitu kan, belajar desain. Terus sekarang juga ada namanya kayak customer experience ya, CX gitu juga itu another ilmu sebenarnya. Dan gitu itu kan. istilah yang baru sebenarnya. Ya, baru. Secara fungsionalitas itu udah dari dulu kita lakukan. Cuman ini lebih betul, niche karena gitu ini lebih spesifik dan orang lebih serius di situ, akhirnya itu menjadi satu bidang sendiri kan gitu kan. Ada profesi khusus untuk itu. Ada. Kalau dulu dibilang web developer harus bisa, kadang-kadang bukan cuma ngedesain web, bikin, kadang-kadang harus bisa edit video. Balik lagi sama benerin laptop lagi ya. Benerin laptop lagi. Aduh. Jadi sekarang karena terutama di perusahaan yang mungkin sudah agak lebih gede ya size-nya, 50 ke atas, biasanya ada orang-orang khusus yang menempati posisi-posisi tertentu. Betul. So, ketika kita punya background yang cukup, fondasi yang cukup, lu pengen menseriusi satu bidang misalnya, oh kayaknya gue lebih nyaman front end nih, itu bakal lebih gampang gitu buat masuk ke situ, karena jenjang karirnya jadi jelas gitu. Betul. Ya kan? Iya, karena karir itu banyak pilihan sih sebenarnya kalau sekarang gitu ya. Iya. Ya kayak balik lagi, lu tim front end itu macam-macam gitu kan. Ya tadi ada yang ngurusin UI UX doang nih, anak-anak desain gitu, ada yang memang dia implementasi, ada yang dia cuman nge-slice gitu istilahnya kan dari desain di slice. Waduh, Tapi itu kerjaan Photoshop ya. Kerjaan. Iya. Itu kerjaan juga gitu. Betul. Sebenarnya gitu loh. Jadi kalau dihubungkan dengan karir gitu ya. Banyak men gitu. Baliklah. Digital IT ini menurut gue sih masih tumbuh banget 10-15 tahun lagi lah ya. Yang kayak gitu-gituan nih ya, maksudnya yang sifatnya hard code gitu istilahnya gitu ya. Anak-anak yang developer gitu-gitu sih masih seperti itu gitu loh. Masih oke banget. Jadi nggak usah pada takut karena balik lagi supply and demand-nya masih luar biasa. Masih jeblok banget gitu. Nah hubungannya gaji. Ya kan? Nah, ini dia nih. Mungkin gue bisa, walaupun gue masih side project kadang-kadang bikin website untuk klien-klien lama ya, maintenance only. Tapi gue mungkin nggak tahu secara real sekarang faktanya kalau gaji web developer misalnya range-nya kira-kira berapa. Gue punya data gitu, misalnya junior range-nya starting from 5 juta. Mid itu mulai belasan, ya kan? Kemudian kalau udah senior itu udah 20-an ke atas. Gitu. Puluhan. Ya kan? Yes. Kita ambil rata-rata aja deh. Rata-rata aja. Apakah menurut lo angka-angka itu valid sesuai dengan industri? Valid kalau gue bilang. Valid banget. Jadi paling nggak revenue ya. Gitu ya, penerima. Oh, kita bicara revenue beda, hal yang berbeda. Revenue. Kita bicara revenue gitu. Revenue-nya anak-anak yang di IT ini sekarang tuh udah double digit gitu. Jadi banyak nih contoh kayak case-nya pegawai gua gitu ya. Iya. Dia kerja di kantor 8 jam, terus dia ngambil freelance 4 jam di luar gitu. Dan freelance itu biasanya bayarnya dolar, men. Pasti ya kan? ikut di people per hour, hourdays gitu-gitu lah. Ada beberapa website untuk freelancer gitu-gitu. Jadi, wah gila deh. Gila, itu kalau anak IT sekarang kalau gue bilang mah lagi sejahtera banget nih sebenarnya gitu loh. Lagi sejahtera banget, lagi happy banget, dan karena balik lagi supply and demand-nya luar biasa tadi, ada kesenjangan di situ, jadi ya mereka dibayar lebih akhirnya gitu kan. Bahkan ya, gue bilang ini udah lebih democratized bahasanya. Kenapa?
Kalau kita lihat di Fiverr apa Fiverr sih nyebutnya? Fiverr ya. Fiverr. Itu ada kayak job-job yang microtask yang cuman ngebenerin button dibayar $5. Iya. Padahal nge-share doang. Cuman ngerubah CSS berapa pixel gitu misalnya, dapat $5. So, kalau kita bicara revenue, udah pasti itu kalau asal rajin ya. Ya kan balik lagi. Ya, tetap tergantung harus kemauan. rajin ya, tetap harus rajin. Tapi kesempatannya itu gede banget. Kesempatan gede banget. Dan gue cerita sedikit. So, tahun 2018 waktu gue masih aktif bikin startup, gue pernah nge-hire yang kayak tadi gue bilang, yang web dev itu. Yes. Starting salary-nya itu 7.500.000 pada masa itu. Dengan portofolio, dia cuma punya portofolio 3 dan itu dummy. So, maksud gue gini, kalau di masa itu aja segitu, harusnya at least sekarang, at least on par. Tapi harusnya, kalau lu punya portofolio 15, 10, ya, way more sih harusnya. Way more harusnya kan. Betul. Lu nggak tergolong lagi di junior web developer harusnya gitu. Yes. At least title-nya nggak ada juniornya gitu. Ya, web developer kan? aja gitu ya. Web developer. Kan nggak dibilang apa ya, regular web developer nggak mungkin juga. Web developer aja. Nggak ada embel-embel juniornya gitu. So, secara prospek, kita tahu teknologinya masih bakal terus berkembang. Kita lihat geliat komunitasnya masih tumbuh terus. Di industri masih ada kebutuhan terus. Dan gua nggak ngerasa juga bakal ada teknologi yang menggantikan kebutuhan kita terhadap browser dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Fair nggak kalau gua bilang gitu? Fair, gue sepakat. Artinya kebutuhan untuk developer yang web related atau hybrid at least, ya kan? Bakal terus tumbuh, bakal terus ada gitu kan. Balik lagi tadi, ini kan sebenarnya masih di awal wave ya kan? Awal wave yang transformasi digital gitu. Betul. Masih banyak kok perusahaan-perusahaan yang mereka baru mulai nih gitu. Dan bisnis digital ini kan gini, lu sekali lu masuk ke bisnis ini, itu kayak snowball effect gitu. Iya betul. Ya, lu akhirnya harus ganti ini, ganti itu, ganti segala macam gitu. Dan itu butuh banyak talent gitu. Betul. Jadi jangan sedih nih buat teman-teman yang misalkan mau belajar di web gitu ya. Gitu lo masih panjang men gitu, santai aja gitu. Kesempatannya masih luas. Buru-buru deh gitu karena wave-nya itu masih baru mulai gitu. Betul. Itu dia. Terutama balik lagi karena era setelah pandemi, jadi kebutuhan untuk digitalisasi itu jadi meningkat banget gitu. Iya. Dulu sunnah, sekarang wajib gitu loh. Dulu sunnah muakkad, sekarang setidaknya ya wajib ya. Ya betul ya. Dulu sunnah ghairu muakkad, sekarang jadi sunnah muakkad. Ya karena ada penggiat syariah. Iya. Oke. So ada apa lagi nih? Ada mobil siapa lagi yang mau dipindahin? Mobil siapa lagi kena disub ini? Mobil saya nggak mau. Ada pertanyaan lagi? Kenapa Mas disub? Ini ada pertanyaan lagi dari netizen kita yang tercinta. Mas, kalau mau pindah kerjaan jadi web developer, karena saya ada passion di situ. Wah, ini passionnya asik nih, passionnya web dev. Kira-kira perlu belajar berapa lama ya, Mas? Oke, nah balik lagi, dia sudah punya skill sejauh apa dulu basicnya gitu kan, itu satu. Yang kedua, mau ngerjain apa dulu nih di web itu, kan? Menurut gua nih ya, kayak praktikum yang sekitar 6-8 bulan. 10 bulan ya? 10 bulan web dev. Bisa, itu sudah bisa sih, gitu kan. Asalkan tadi, komitmen. Ya. Yang kedua, tutornya ya kan? Which is kalau di praktikum kan memang dia praktisi gitu ya. Praktisi. Jadi lebih terarah lah gitu. Dan biasanya levelnya udah lead setidaknya. Iya, ya udah senior lah gitu ya. Head gitu ya levelnya. Jadi dia bisa menerangkan sesuatu yang kompleks jadi lebih mudah biasanya gitu kan. Karena dia sudah mengerti banget nih apa yang diajarkan gitu. Komitmen itu sama dia siap dengan alatnya lah. Iya. Udah itu aja gitu loh. Masalah waktu itu nggak terlalu ngefek sih ya, asalkan jangan yang cuma 1 bulan, 2 bulan. Itu sih gue agak nggak percaya, men. Itu sih namanya ya udahlah, nggak usah kita bahas lah ya. Iya, gitu. Karena gimana pun, balik lagi seperti perbincangan kita waktu break tadi, jam terbang itu menentukan. Jam terbang mau menentukan. Jadi apa kek, jam terbang itu menentukan. Betul. So udah pasti kalau semakin, artinya gini ya, kalau misalnya minimumnya adalah 10 bulan. Tapi dalam 10 bulan itu memang benar-benar dipadatin gitu. Jadi di luar dari materi praktikum gitu. Ya.
itu bakal lebih jos lagi pasti gitu. Pasti bakal lebih jos lagi. Pastinya gitu ya kan. Nah, apalagi kalau kayak yang nanya nih, memang passionnya web dev, kayak saya dulu bacanya setiap hari Recode sama The Next Web kayak gitu-gitu ya kan. Memang, yang memang web related sekali gitu. Dan ya belajar tipis-tipis mobile development juga bisa, karena tadi ada React Native, ada banyak teknologi yang bisa hybrid. Nah, lalu pertanyaan yang lain nih, yang kedua. Enaknya jadi web developer tuh apa aja sih, Mas? Wah, mantap. Mungkin nggak spesifik web developer ya, tapi lu jadi pekerja IT lah gitu ya. Iya. Pertama itu lu bisa kerja dari mana aja. Nah, Gitu. ini Kenapa tuh? poin penting untuk teman-teman kita yang millennials, yang umurnya nggak jauh banget bedanya sama kita, ya. Iya. Millennials, ya kan, yang pengen kerja, Mas aku pengen kerja dari Bali, Mas. Waduh, kan, sambil pegang laptop di pinggir kolam renang dan Insta Story gitu kan. Yes. #blessed. Ya kan? Blessed. Atau yang pengen kerja dari kafe, atau mungkin yang lebih kayak family oriented kayak kita yang pengen bisa kerja dari rumah, punya waktu lebih banyak di rumah kayak gitu. Iya, quality time dengan anak Iya, gitu ya. At least bisa lebih fleksibel mengatur jam kerjanya. Betul, gitu kan. betul. Dan itu memang trennya bakal bergerak ke situ atau karena pandemi aja? Menurut gua akan ini akan jadi new normal beneran gitu loh. Oke. Jadi work from anywhere ini tuh menurut gua ya sudah itu normal barunya gitu. Oke. Akan tetap itu dan akan tumbuh ya gitu, karena gue juga ngeliat sekarang banyak perusahaan yang udah mulai remote first kan. Ya. Mereka sudah sadar gitu loh. Jadi lebih ke result oriented sekarang gitu kan. Bukan istilahnya. cuman remote friendly tapi remote first. Remote first company gitu. Itu udah mulai banyak yang kayak gitu. Ya mungkin karena tadi ya awalnya dipaksa jadi terbiasa gitu kan, ternyata pas dicek lebih efisien Dan ya jadi nggak? cinta setelah itu. Wah. Nah, tapi Ini beda sesi nih kayaknya nih. Kalau udah sampai ke cinta ini masih agak panjang lagi Mas, perjalanannya. tapi gini, kalau dari sisi lu sebagai pengusaha yang punya perusahaan, Yes. menurut lu nggak mengganggu produktivitas misalnya gitu untuk tren remote ini, atau malah menghemat? Nah, itu pertanyaan bagus. Kalau dibilang menghemat. Menghemat. Ya kan, karena kan kita dulunya yang kita harus siapin kantor Ya, gitu space kan. harus nyiapin space, terus listrik dan lain-lain gitu ya. Terus dari anak-anak itu misalkan dari pegawai kami di kantor kan nggak cuma di satu kota sebenarnya. Mereka juga harus akhirnya ada perjalanannya. Oke. Terus nanti harus nyewa Ya, rumahnya, betul, ininya, betul, itunya, culture-nya dan lain-lain gitu kan. Itu kan juga mungkin kita nggak bisa bilang secara rupiah lah ya gitu, tapi kan pasti ada hitungannya lah gitu loh gitu. Kalau dibilang hemat, gue bilang hemat dan lebih efisien gitu. Terus kalau lu tanya masalah produktivitas, nggak ada masalah, karena kebetulan kalau di Dot itu kita emang remote first company gitu, dan itu udah kita dep dari 2019. Ya. Gitu, karena kebetulan CTO kita kan di Jepang nih nemenin istrinya gitu. Jadi gue udah bilang sama dia, lu tanggung jawab gitu kan. Levelnya CTO lo ya, Iya. yang artinya lebih banyak tanggung jawab manajerialnya sebenarnya kan? Sangat teknikal harusnya. Iya. Itu aja dia sudah di luar negeri gitu istilahnya kan, jauh gitu. Iya. Dan Kalau bosnya aja boleh, masa timnya nggak boleh, ya nggak adil lagi. Gitu. Jadi Oke. menurut gue produktivitas sih nggak pernah ada masalah sekarang gitu. Justru malah kita happy ya, kita bisa bantu tuh klien-klien untuk bisa go digital gitu. Jadi mereka malah tanya tuh, ini gimana sih Mas caranya biar bisa bisa tadi kayak anak-anak IT gitu kan, bisa kerja dari mana aja gitu. Untungnya itu gitu. Cuman memang harus ada beberapa tools yang lu harus pakai gitu supaya bisa lebih produktif. Gitu. Betul, setuju. Nah, tapi ya tentunya nggak usah ragu kalau di praktikum itu udah biasa lah ya. Ya. Kita kan memang, apalagi praktikum kan memang global. Ya, saya saja terbiasa dengan meeting dengan Ferguso, ya kan, yang berbicara Italiano. Dan Maria. Iya, dan Maria. Iya, jadi itu juga tren. Nah, ini poin menarik juga nih. Ini kita berbicara dari sisi industri, baik dari sisi bisnis maupun dari sisi personal, ya kan? Dari sisi personal, misalnya, gue juga mengencourage kan orang Indonesia itu sebenarnya pintar-pintar, Betul sekali. sangat bisa bersaing di kancah dunia kan sebenarnya kan? Technical wise, yes gue bilang. Iya kan? Orang Indo, oke, jago banget.
kita nggak kalah sama talent-talent yang selama ini tentunya dipegang oleh India dan China yang workforce-nya sangat banyak banget gitu kan. Ya. Tapi semenjak era pandemi, apakah fair kalau gue bilang kesempatan kita untuk mencari pekerjaan dari perusahaan Amerika, karena sekarang udah mostly remote first, ya kan? Kita nyari kerjaan yang dari Amerika, dari Australia, dari mana-mana, harusnya lebih gampang dong. Jadi terbuka, betul. Iya kan? Betul. Kalau dulu harus ngurus visa dulu, misalnya harus diinterview punya duit berapa di bank gitu kan, misalnya kan? Keleleran ya bahasa Jawanya ya. Bahasa Jawanya keleleran. Iya. Sekarang harusnya lebih mudah. Iya, itu jadi ya balik lagi kita jadi citizen of the world sekarang gitu kan istilahnya, kan, dari no boundaries gitu loh. Citizen of the world. Citizen of the world. Jadi kita bisa, ya saya juga di kantor kita punya klien dari mana-mana gitu Mas. Nah, dari banyak tempat akhirnya gitu loh. Bahkan yang dulunya di Indonesia ini ya, kalau tender gitu kita dapat kerjaan di corporate gitu ya, mereka harus onsite. Ingat lah ya. Iya, tentunya karena yang gua nggak ngerti kenapa onsite gitu kan sebenarnya. Mungkin apa harus diplototin apa gimana gitu. Ya. Sekarang mereka sudah punya kesadaran lebih tuh. Ya. Mereka udah kayak, oh bisa ternyata nggak onsite gitu. Nah itu malah menurut gua ini nilai plus lagi buat anak IT gitu loh. Iya. Ya kan, untuk mereka yang memang nggak doyan nih kerja di Jakarta gitu ya nggak. Gara-gara macetnya lah, ininya lah, itunya lah gitu. Seperti saya loh. misalnya. Iya, Bapak dari Medan ya kan. Iya, tapi kan saya baru pindah lagi ke Medan. Oh iya. Itu juga karena saya join praktikum, so terima kasih praktikum. Nah itu dia. Mantap ya berarti ya. Remote first selalu always a good idea. Always a good idea gitu. Iya. Makanya gue bilang itu benefit yang paling penting sih sebenarnya, flexibility gitu loh. Iya, dan contohnya nggak usah jauh-jauh lah, gue aja ya. Ketika gue bekerja memang remote first orientasinya, minggu lalu gue bisa liburan bawa boyongan keluarga ke Jogja, masih tetap kerja. Banyakan kerjanya apa liburan itu? Banyakan kerjanya karena online terus. Oh, karena direkam. Dong. Karena Siap. online terus. Oke, siap. Yang itu tolong di-cut ya. Nah, tapi gitu, maksudnya gua bahkan sering meeting kayak, dan itu hal yang biasa gitu. Sambil meeting tuh suara tak tuk. Iya, orang udah sign maklum. Tin-tin Hati-hati suara nyetirnya. Iya, hati-hati nyetirnya gitu kan. Atau suara anak kecil lagi main-main di belakang gitu. Itu udah jadi hal yang biasa. Betul. Malah ya itulah ya. Makanya jadi masuk kerja di dunia IT biar teman-teman bisa merasakan nikmatnya apa yang kami bicarakan. Kerja di mana aja. Kerja di mana saja. Yes. Kerja di mana saja. Dan gini, karena opsinya untuk ngelamar nggak terbatas di kota tempat tinggalnya saja, kita nggak usah cerita, Mas aku bahasa Inggrisku nggak terlalu bagus gitu kan, misalnya, ya udah ngelamar yang misalnya yang dari Medan nih, bisa ngelamar pekerjaan yang dari Jakarta. Betul. Iya kan? Gaji Jakarta. Living cost Medan. Wih, mantap kali. Mantap kali. Mantap kali itu. Itu ini yang perlu teman-teman pikirin. Jadi orientasinya jangan cuman gini, gajinya 15 misalnya ya kan? Gajinya 15, tapi wajib tinggal di Jakarta. Misalnya. Nggak dapat apa-apa. Nah, itu. Betul. Sama dibandingin sama yang gajinya 11, tapi boleh kerja dari mana saja. Ya. Betul. Mana yang lebih untung? Yang dari mana saja. Mana saja lah ya kan? Jelas. Itu. Jelas. So, tren itu juga perlu kita perhatikan ya, teman-teman. Dan apalagi kalau misalnya teman-teman ya mau belajar. Kalau misalnya, apa sih nggak bisa dipelajari? Bahasa Inggris. Gini loh. Misalnya nih kan, wah grammarku nggak bagus. Maksudnya orang meeting nggak peduli juga. Was, here. Betul. Yang penting tersampaikan message-nya gitu. Nggak akan diralat juga sama teman. Harusnya ngomong is tuh, bukan was misalnya gitu. Nggak penting juga kan. Jadi keberanian, motivasi. Teman-teman banyak banget sekarang lowongan yang mau dari Amerika, dan bayangin UMR lagi. UMR-nya Michigan ya. Michigan tempat kantor pusat saya. Ya. Okay. Itu sekitar $3.600. Bapak Belanda apa USA, Pak? Agak komplain gitu. Agak inlander ya. Iya, inlander sekali itu. UMR-nya di sana $3.600. Oke. Berapa tuh? Editornya boleh ditambahin ya. Banyak. Iya, banyak lah pokoknya. Iya. Yang itu kalau kita mau aim gaji 15 juta itu nggak sampai sepertiganya
Betul. Jadi mereka senang bayarnya lebih murah, kita senang karena dibayar lebih mahal. Iya. Win-win solution. Dan bisa dari mana saja. Dan bisa dari mana saja. Wah, Ya. saya biasa. luar biasa. Jadi itu gambaran lah ya buat teman-teman, harusnya memang secepatnya. Memang kayak tadi kata Bro Billy bahwa momentumnya sekarang karena wave-nya ini baru mulai naik. So, bayangin kalau teman-teman mulai sekarang, ini bulan ini udah memasuki Q4 ya. Q3, Q4 ya. Q3 masuk Q4. Ya. Bayangin pertengahan tahun depan teman-teman sudah bisa kerja dari Bali di pinggir kolam renang sambil memegang apa itu handphone yang ada boba-bobanya gitu kan. Sambil Instagram nih. #blessed. #blessed. Alright. Oke. Emoticon begini. Dan itu nggak terlalu jauh. Itu bukan fiksi gitu. Itu sangat mungkin sekali, mungkin sekali gitu ya. Betul. Betul. Nah, apalagi tadi kalau mau misalnya apply-nya yang kerjaan dari Jepang, dari Amerika, itu gaji belasan itu sangat mungkin sekali. Ya. Nah, dan juga karena gini. Satu yang lupa aku bahas. Seberapa pentingnya networking di bisnis kita di industri IT ini? Seberapa penting kita kenal si Anu, misalnya yang kerja di mana gitu? Ya. Itu penting apa enggak? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Kalau gua sebagai pure pengusaha, lebih penting lagi sebenarnya. Pasti. Kalau itu memang sudah minimal sunnah muakkad ya. Ya. Karena saya punya ada tiga pilar kesuksesan. Waduh, sedap. Doa, usaha, orang dalam. Nah, itu dia. Ya kan, orang dalam nih as in networking maksudnya gitu teman-teman gitu bukan ya. dalam konotasi negatif Bukan, gitu. Karena biasanya kalau kita kenal sama orang dan dia tahu kualitasnya kita tuh lebih gampang untuk kita dapat sesuatu gitu kan, dapat kerjaan, dapat project gitu loh. Makanya apalagi sekarang ini kan sosial media banyak gitu ya. Iya. Sosial media banyak, ada LinkedIn juga gitu kan. Sangat mudah untuk kita berjejaring gitu dan itu wajib. Berjejaring itu wajib menurut gua. Nah, di praktikum ini pun karena lu satu kelas sama banyak orang ya kan, itu kan secara nggak langsung lu sebenarnya terkonek dengan banyak jaringan juga gitu dan kan. grup alumninya global dan bisa diakses baik yang baru lulus 1 bulan atau yang sudah kerja. So gini, orang yang lulusan praktikum Indonesia itu bisa kenal sama alumni yang kerja di Tesla, I see. kerja di Google, kerja di Amazon. Let's say misalnya Mas lagi manggilnya apa? Sir biasa orang Indonesia. Sir. Misalnya Kenapa Andy harus namanya. sir gitu? Halo Sir Andy. Boleh nggak bantu misalnya aku pengen dapat referensi ini. Kalau mau kerja di Google misalnya di Google boleh bantu referensiin nggak? Itu kan poin orang dalam tadi kan, misalnya poin ketiganya itu tadi. Poin ketiga tadi itu gitu. Pengen kerja di Spotify, pengen kerja di Amazon, itu jadi lebih mudah karena kita sudah punya alumni yang memang bekerja di sana. So itu sangat mudah sekali gitu. Dan memang penting lah. Ya masa nggak penting sih networking, apalagi era sekarang gitu kan. Ya inilah ya ilmu marketing basic lah. Lu punya produk bagus tapi nggak bisa, orang nggak tahu siapa yang mau beli gitu kan. Lu punya produk nanggung-nanggung tapi lu bisa jual itu dengan baik, itu lebih oke kan gitu kan. Nah itu kan terms jual itu sebenarnya lebih ke tadi kan. Kalau kita punya menjual diri kita. Ya, menjual diri kita gimana sih caranya dengan kita kenal banyak orang gitu loh. Dan jangan cuma kenal doang gitu. Mereka tahu bahwa kita punya sesuatu yang bisa dijual kan gitu kan. Ya nggak, dan yang lo ikut praktikum lo bisa punya portfolio bla 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 itu kan juga sebenarnya jadi nilai tambah lah ya gitu loh. And you know what? On that point bro, di praktikum setelah lo selesai menyelesaikan semua sprint, kita nyebutnya sprint, ini scrum banget ya. Setelah menyelesaikan semua deadline dan kurikulumnya semua selesai, itu ada sesi khusus untuk career development. Jadi ada tim khusus yang bakal ngebantu lu buat, kan gini, kita resume atau CV untuk industri IT sama resume kayak mau ngelamar ke kerja biasa itu kan beda kan? Cara penulisannya beda, ya kan? Terus cara interviewnya beda. Betul. Ya kan? Kemudian bagaimana cara menjual diri tadi, itu juga beda gitu. So,
kadang-kadang buat teman-teman kan banyak nih komen-komen netizen bro, oh gue udah gini susah banget cari di situ. Kadang-kadang selain faktor orang dalam tadi, juga faktor itu bagaimana cara kita menjual diri, bagaimana cara merepresentasikan kemampuan kita, skill set kita gitu. Iya. Dan itu diajarin di praktikum. Ada sesi khusus untuk belajar itu gitu. Dan gue rasa kita sama-sama setuju lah ya bahwa itu sangat penting sekali gitu, kemampuan buat itu gitu. Sangat penting. Lu jago, kalau orang nggak tahu lu jago percuma juga gitu. Percuma gitu, karena kan informasi, kalau dulu kan kekurangan informasi gitu ya. Iya. Kalau sekarang ini kan zamannya bom informasi gitu ya nggak sih? Overload gitu, informasi terlalu banyak gitu. Nah, untuk kita mendapatkan informasi yang berharga tuh dari siapa? Paling mudah ya dari orang yang kita kenal. Iya. Ya kan? Kayak word of mouth itu lebih trusted lah daripada ngelihat iklan kan gitu sebenarnya gitu lah. Nah itu gitu. Jadi kalau ada dengan jaringan tadi, dengan kita berjejaring, kita punya jaringan yang dia bisa membantu kita mengenalkan gitu kan. Terus dia bisa quote unquote mempromosikan, itu orang lebih percaya gitu daripada dia nyari sendiri. Betul. Gitu bro. Jadi luar biasa sih tuh kalau emang di praktikum ada tuh ya. Iya. Itu menurut gue sih on point banget sebenarnya gitu. Kalau dalam konteks ngelamar pekerjaan ya, bahasa gue tuh referensi bisa mengalahkan repetisi. Oke. Lu punya referensi ini, misalnya 3, itu bisa mempersingkat repetisi lu ngirim lamaran kerja ke beberapa orang. Dan repetisi interview yang itu bisa Banyak mempersingkat itu. gitu. I see. Iya dong? Sepakat gua. Iya. Benar. So, ditambah lagi ada portofolio. Dan ini juga membantu untuk teman-teman yang memang anak-anak IT, yang kayak dulu juga kita begini, asalnya malas bicara sama orang, lebih suka di dalam ruangan yang gelap, memakai baju yang gelap-gelap, ya kan? Bapak pesulap, bapak orang IT, Pak. Agak beda loh itu. Karena begini, warna yang gelap itu lebih hemat daya, bro. Iya. Oke. Saya kan orang zaman old. Iya. Kolonial ya. Jangan aku milenial lagi berarti. So, begitu gitu. Banyak banget hal-hal yang teman-teman bisa dapetin gitu. Kalau teman-teman memang ikut praktikum dan apa ruginya sih? Maksudnya ini investasi yang menurut gua, investasi apa yang lu invest segini, kemudian dalam waktu 2-3 bulan lu bisa mendapatkan itu kembali Returnnya gitu. langsung. Iya. Investasi leher ke atas. Itu. Skincare. Bukan, Pak. Ya termasuk juga itu, bro. Itu termasuk. Termasuk. Itu termasuk. Kalau yang nggak bisa ke web dev mungkin bisa lah ke skincare gitu ya. Ya kadang-kadang kan kita harus sadar diri juga ya. Nggak semua orang bisa jadi model dan artis sinetron kan sama influencer. So ya berdaya gunakanlah apa yang kita punya gitu. Nah closing deh. Yes. Menurut lu, Bro Billy, Yes. apa kira-kira advice untuk teman-teman yang kayaknya pengen nih, kayaknya tadi seru banget kayaknya hidupnya, WFA, WFB, WFC, kira-kira advice-nya apa buat mereka nih teman-teman yang kepengen join? Biar bisa masuk gitu ke dunia industri IT gitu ya. Ya balik ya, pertama harus punya kemauan gitu, karena belajar IT itu kayaknya gampang tapi sebenarnya susah. Betul. Ya kan? Karena kita nggak bisa cuman belajar satu satu ilmu gitu ya kan. Satu disiplin ilmu. Satu disiplin aja nggak gitu. Jadi di IT itu sebenarnya kita harus tahu beberapa ilmu lah gitu loh. Lu spesialis tapi harus generalis juga gitu. Karena kompleks. Ini barang kompleks nih. Setidaknya lu tahu how things work. Yes, itu kan? penting. Itu penting gitu kan. Jadi atau lu tahu basicnya. Jadi kalau misalkan lu tahu, lu harus cari tahu kemana, intinya gitu kan. Betul, setuju. Yang membahayakan kan kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Nah itu gitu loh. Wah, itu bahaya. Benar-benar kita harus, lu harus invest di situ, lu harus mau belajar gitu. Dan belajar itu sebenarnya kalau dibilang gampang, gue bilang sih nggak ada yang gampang, ya kan. Kalau dibilang susah juga nggak ada yang susah gitu. Baik lagi ke kemauan. Bayangin aja benefitnya tadi yang udah kita ceritain kayak apa, ya nggak sih? Lo dapat revenue lo gitu, ada flexibility, lo bisa kerja dari mana aja gitu. Terus secara industri pun ini masih tumbuh gitu kan, berarti kan kita akan growth sejalan dengan tumbuhnya industri gitu kan. Sorry, gua potong sedikit aja, mumpung gua keingat. Menurut data yang nanti bisa kita lampirin ya sumbernya, dalam 1 dekade ke depan, dunia IT, industri IT bakal kekurangan 85 juta tenaga kerja. Kekurangan. Bukan
bukan butuh ya, kekurangan. 85 juta tenaga kerja. So, Indonesia sendiri kan 17 juta. Jadi kesempatannya tuh banyak. Makanya buru-buru deh gitu. Kalau balik lagi gitu, apa udah ketuaan nggak atau gue terlalu cepet nggak, itu nggak ada ya kan. Di contohnya Praktikum ada tadi kan yang udah berumur, tapi dia pivot gitu ya. 40 sekian dia masuk ke dunia IT dan aman aja gitu sebenarnya, dapat aja kerjaan gitu kan. Karena di IT ini kita sebenarnya nggak terlalu peduli sama umur ya, karena kan kita nggak pakai fisik gitu kan. Iya. Lu mau kakek-kakek juga nggak ada masalah gitu sebenarnya gitu, as long as lu mau belajar gitu. Terus teknologinya pun tempat belajar pun banyak sebenarnya. Betul. Ada tempat belajar yang gratis ada gitu. Cuman pasti ada kekurangannya ya kan. Kalau gratis kita nggak bisa nanya, nggak ada yang ngawal quote unquote gitu, nggak ada yang monitor segala macam. Tapi mudah mendapatkan ilmunya kan gitu kan. Setidaknya untuk mengupgrade ketika let's say gini, ikut praktikum nih kan, udah tahu nih, udah bisa kerja di situ. Setidaknya untuk jadi manajer misalnya, kalau dulu butuh waktu 5 tahun, sekarang bisa dalam waktu 2 tahun, bahkan mungkin lebih cepat untuk jadi seseorang yang senior di career path itu gitu. Yes. Makanya apa ya? Lagi seru lah gitu. Jangan sampai kelewatan di wave ini gitu. Dan apa sih bisnis yang nggak pakai digital gitu kan? Kayaknya udah besok-besok tuh bisnis-bisnis itu industri-industri yang tidak menggunakan digital biasanya sudah tergantikan sama teknologi yang lain gitu loh. Jadi kalau saran gua nih gitu, buruan yuk kita bareng-bareng nih, karena memang banyak yang butuh juga gitu kan. Bareng-bareng deh kita masuk ke industri IT gitu. Percayalah teman-teman, technical wise itu anak-anak Indonesia pintar-pintar. Wah, luar biasa. Itu pengalaman di gua pribadi gitu ya. Gua hire di kantor itu ada anak yang dari pelosok manapun itu oke. Kita ada beberapa malah. Dell itu kan bagus ya sebenarnya di Sumatera itu. Ya, di Danau Toba. Di Danau Toba. Danau Toba men gitu ya. Itu jago. Lu bayangin lu kerja dari Danau Toba gitu kan, seru banget gitu kan sebenarnya. Gitu loh. Jadi yuk kalau misalkan lu pada masih pengen merubah masa depan gitu kan, nggak mau jadi beban keluarga ya kan. Lagi banyak beban keluarga nih sekarang. Iya. Gih, buruan deh gitu lo, invest yourself gitu ya, invest dari leher ke atas itu penting banget gitu. Invest ke diri lu sendiri, lu belajar IT, belajar yang bener, jangan sembarangan ya kan. Karena banyak sih tempat belajar gitu, tapi harus terarah gitu, karena kan balik lagi kompleks tadi ya gitu. Untuk mengenai kompleksitas itu ya udah kita ikutin aja gitu yang udah disiapkan gitu. Salah satunya di praktikum lah. Gitu. Ya tergantung gini aja sih. Kalau memang punya waktu misalnya 5 tahun untuk belajar dan nggak masalah gitu. Tapi untuk orang-orang yang memang kayak kita punya tanggungan keluarga yang memang harus butuh pokoknya cepat gitu. Butuh cepat jadi lah. Butuh gitu. cepat jadi gitu. Iya, lo harus terarah gitu. Terarah, nggak mau ya nggak ada pilihan lain gitu. Dan ingat juga investasi itu memang kita harus mengeluarkan uang. Ya kan? Tapi kan itu relatif ya nggak? Balik. Seperti itu gitu loh. Investasi itu harus dihitung ya kan. Kalau lu bisa BEP-nya lebih cepat ya worth it gitu aja. Itu yang lu pada harus hitung deh gitu loh sebenarnya. Betul. Gitu Ya, sih, bro. toh lebih murah dari gadget yang buat gaya-gayaan itu kan spendingnya. Iya dong. Betul. Malah lu bisa beli banyak nanti gitu kan. Tahan dulu beli gadgetnya. Tahan dulu. Tahun depan lu bisa beli baru 1 setiap bulan. Nggak perlu kredit, cash. Gitu. So, apalagi yang perlu dipikirkan? Apalagi yang ditunggu. Nah, thank you banget buat insight-nya. Gua mungkin mau nambahin satu aja pesan buat teman-teman yang kepengen join atau orang-orang yang pengen terlibat di industri IT ya, masuk industri IT. Selalu usahakan gelas kita itu kosong. Jangan pernah ngerasa kita tuh tahu gitu. Walaupun mungkin kita udah pernah belajar apa gitu. Karena yang paling bahaya itu adalah orang yang nggak tahu apa yang dia nggak tahu. Iya, itu tadi yang kayak gue bilang gitu kan. Itu ngeri. Nggak akan gitu. kemana-mana lu gitu. Jangan sampai waktu yang akan mengajari kalian bahwa kalian nggak tahu hal-hal yang kalian nggak tahu. Aduh. Agak ribet itu ya. Agak ribet ya. Intinya selalu mau belajar gitu. Itu pesan dari gue. Unlearn dan relearn. Wah, itu sih termsnya. Kalau kata Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Ya kan? Yes. Motivasi harus selalu ada. Semangat, dan kita tunggu teman-teman untuk bergabung ke kita, para praktisi dunia IT ini, dan semua orang pasti bisa asalkan ada kemauan, ada motivasinya gitu.
Mungkin kita tutup dulu episode kali ini. Nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat Bro Billy. Thank you, Mas Putra. Kita tunggu kolaborasi berikutnya, ya kan? Karena udah pasti nanti Praktikum juga bakal kolaborasi lebih lanjut. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast kita. Jangan lupa sekali lagi saya ingetin buat join komunitas Telegram kita. Nanti di situ gua sama Mas Billy bakal bantu jawab teman-teman pertanyaan yang kalian punya gitu ya. Yes. Dan sampai ketemu di Praktikum. Bye-bye. Bye.